Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmani Fatunisya dengan NIM 430202028 kelas 5A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan mind map yang berjudul pemberdayaan wakaf dalam pengembangan ekonomi umat. Hukum-hukum yang menyangkut pengelolaan wakaf di samping peribadatan dan pengorangan dilaksanakan secara konsisten di kalangan umat Islam. Semangat berwakaf ini pada zaman klasik terbukti mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk bangkitnya intelektualisme Muslim sehingga Islam mencapai puncak kegemilangannya. Belakangan ini, Max Weber malah menunduk lembaga keagamaan wakaf, menyebabkan modal pada umumnya menjadi statis sejalan dengan jiwa ekonomi kuno, yang mempergunakan kekayaan yang telah terkumpul sebagai sumber peminjaman, bukan sebagai modal yang terus-menerus dibesarkan. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undangan wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebagai di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dalam pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentifikasi wakaf dengan dalam bentuk tanah dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau musola. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial, melakukan perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar selaras dengan semangat undang-undang tersebut. Salah satu bentuk wakaf produktif dalam istihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memakai bentuk lama dikenalkan Indonesia. Para ahli fikih mendebatkan boleh atau tidaknya uang diwakafkan. Wakaf dalam bentuk uang dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak, karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Lebih dari itu, uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lainnya. Secara ekonomi, wakaf uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan modal wakaf uang ini, daya jangkau serta mobilisasinya akan lebih jauh merata dan tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan modal wakaf tradisional, wakaf yang dalam bentuk tanah atau bangunan. Demikian langkah-langkah pemberdayaan ekonomi umat Islam. Umat yang memiliki usaha permanen, bentuk dimulai dari titik nol, ini berbeda dengan model pemberdayaan ekonomi bagi umat yang telah memiliki kapasitas distributif, telah memiliki usaha. Strategi pemberdayaan ekonomi umat yang telah memiliki rintisan usaha dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membantu akses permodalan, diawali dari pembimbingan penyusunan proposal yang memadai sehingga mampu meyakinkan pihak lembaga keuangan untuk mengucurkan dananya. Yang kedua yaitu menertibkan administrasi keuangan. Masalah administrasi adalah titik lemah para pelaku usaha kecil dan menengah. Tidak ada catatan transaksi jual beli, campur aduk keuangan usaha dengan rumah tangga dan lain-lain. Harus ada bimbingan untuk menerbitkan administrasi keuangan sehingga bisa diaudit sesuai dengan prinsip akuntansi modern. Yang ketiga yaitu memperbaiki manajemen usaha. Meski usahanya masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan jangkauan pemasaran masih lokal, namun harus dikelola dengan manajemen yang sehat. Yang keempat yaitu memperluas pemasaran. Pemasaran menjadi kendala yang serius bagi usaha kecil dan menengah dalam melempar produk-produknya ke masyarakat karena tidak sesuai dana iklan.
Oleh karena itu, etos kerja harus senantiasa dipompa dan informasi tentang peluang-peluang pasar baru harus disediakan. Yang berikutnya yaitu teknis produksi. Teknis produksi maksudnya kualitas produk harus dijaga terus-menerus seirama dengan tuntunan pasar. Kualitas produk harus benar-benar dijaga meskipun sudah laku di pasar. Yang keenam yaitu teknologi, baik teknologi produksi maupun teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menstimulasi peningkatan kualitas produksi. Ya, demikian materi yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.